Polres Lokojoyo sedikit mau mencari informasi tentang dan kronologi kecelakaan yang terjadi di tol Jombang Nganjuk, yaitu artis Vanessa Angel. Ya permisi, ini dengan Sinkorin ya. Ya dengan Sinkorin ini ya. Ya mohon maaf. Dapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya bahwasanya ketika ada salah seseorang dari manusia itu meninggal dunia, mendatangi kematian, kematian mendatanginya ketika telah sampai di alam barzah, kemudian diberikan siksaan di alam kuburnya. Ini diceritakan bagi para pelaku ahli maksiat. Kemudian ruhnya orang yang telah mati itu berkata, memohon kepada Allah, la qala rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikanlah saya ke dunia lagi, la'alli a'malu sholihan, supaya saya bisa beramal soleh, supaya saya bisa memanfaatkan kesempatan semasa dunia dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah gambaran yang difirmankan oleh Allah ketika manusia itu telah mati, ketika ia banyak dosanya, maka di alam barzah orang tersebut akan diberikan siksa dengan berbagai siksaan sesuai dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Kemudian orang yang disiksa di dalam alam barzah itu akan memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah saya lagi ke dunia, saya akan menjadi orang yang baik. Tapi tidak bisa ketika orang tersebut telah mati dengan berdoa dikembalikan lagi ke dunia. Fima taraktu, orang tersebut memohon kepada Allah akan menjadi orang baik yang dulunya semasa di dunia waktunya itu tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab ucapan ruh yang disiksa di alam barzahnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan agar minta dikembalikan ke dunia itu adalah ucapan manusia-manusia yang banyak dosanya dan mendapatkan siksaan di alam barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim, dan di depan atau antara alam barzah dengan alam dunia ini ada penghalang yang tidak mungkin ditembus oleh mereka bangsa arwah. Artinya tidak bisa ditembus oleh ruh atau arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia. Oleh ulama ahli tafsir dijelaskan barzahun ai hajizun yasudduhum anir rujui. Ketika manusia itu telah mati, mereka berada di alam barzah. Ketika berada di alam barzah, hajizun yasudduhum anir rujui, mereka itu ada penghalang yang diberikan oleh Allah sehingga tidak bisa kembali lagi ke dunia. Waktunya sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya dari kubur atau dari alam barzah. Wala ruju'a ba'dahu, dan dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kemudian di sini
akan saya kemukakan pendapat-pendapat para ulama tentang memaknai alam barzah. Barzah di situ artinya apa? Jadi ketika kita memahami agama itu, ketika kita membicarakan ayat-ayat Al-Quran, kita harus memahaminya sesuai kepahaman ulama ahli tafsir. Ketika kita berbicara hadis, maka pahamilah sesuai dengan kefahaman ulama-ulama ahli hadis, karena mereka yang lebih tahu apa makna dari hadis, apa makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama, ini saya ambil di dalam kitab Tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Tafsir Imam Qurtubi. Wa qala Abu Shalih wa ghairuhu fi qaulihi ta'ala wa mi waraihim, yakni amamahum. Jadi di depan roh itu, ketika dia akan kembali ke alam dunia, itu ada penghalang. Gambarannya ya pokoknya di sekitar, di alam barzah itu ada penghalang yang menyebabkan bangsa arwah itu tidak bisa kembali lagi ke dunia. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid berkata al-barzah al-hajizu ma bainad dunya wal akhirah. Kemudian Imam Mujahid mengatakan bahwasanya alam barzah ini adalah penghalang antara orang tersebut kembali ke dunia maupun ke akhirat. Jadi alam barzah ini adalah alam penantian setelah orang tersebut meninggal dunia. Sekali lagi, hajizun bainad dunya wal akhirah. Jadi bangsa roh itu tidak bisa kembali lagi ke dunia maupun dia mau ke akhirat, tidak bisa. Mereka berada di alam barzah. Yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kefahaman ulama ahli tafsir. Jadi bagi mereka yang mempunyai kepercayaan bisa memanggil arwah orang yang telah meninggal, sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah. Mereka telah berbuat kesesatan dan menyesatkan bagi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk, dari kefahaman-kefahaman yang menyimpang. Kemudian pendapat dari ulama yang kedua, waqala Muhammad bin Ka'ab al-barzah ma bainad dunya wal akhirah. Imam Muhammad bin Ka'ab mengatakan al-barzah, alam barzah ini adalah alam di antara dunia dan di antara akhirat. Letaknya di mana? Ya tidak tahu. Yang penting kita wajib mengimaninya bahwasanya alam barzah ini adalah alam tersendiri. Jadi manusia itu ada 3 fase atau 4 fase. Yang pertama berada di alam kandungan. Setelah dia keluar, dia berada di alam dunia. Setelah orang itu mati, mereka berada di alam barzah. Setelah alam barzah selesai, nanti kita berada di alam akhirat. Lah, tiap alam ini berbeda-berbeda, tidak bisa seenaknya dan kehendak kita, karena itu sudah ditentukan dengan kuasa dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya hak di ranah ini. Jadi mereka yang punya kefahaman semacam itu mudah-mudahan diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mudah lagi membicarakan, mengatasnamakan agama dengan kefahaman mereka. Al-barzah ma bainad dunya wal akhirah laisu ma'a ahli dunya yakuluna wa yasrabuna wala ma'al ahlil akhirah yujazuna bi a'malihim. Nah, ini oleh Imam Muhammad bin Ka'ab itu dijelaskan alam barzah itu alam di antara dunia dan di akhirat, dan mereka bangsa arwah ini tidak bisa berkumpul dengan ahli dunia
untuk makan lagi bersama, minum lagi bersama, berkumpul lagi dengan keluarganya, ia mendatanginya. Tidak bisa. Wala ma'a ahlil akhirah, dan bangsa arwah yang berada di alam barzah ini juga tidak bisa untuk berkunjung umat-umat atau orang-orang yang oleh Allah diberikan di alam akhirat. Karena ketika orang itu telah meninggal, itu berada di alam barzah, waktu penantian sampai hari kiamat tiba. Kemudian pendapat dari ulama yang ketiga, waqala Abu Shahar, Imam Abu Shahar mengatakan al-barzah al-maqabir lahum fid dunya walahum fil akhirah fahum muqimuna ila yaumi yub'atsun. Kemudian Imam Abu Shahar itu mengatakan yang namanya alam barzah itu adalah kuburan yang tidak berada di dunia, tidak berada di akhirat. Fahum muqimuna, akan tetapi bangsa arwah ini berada di sana sampai hari kiamat. Wa qauluhu ila yaumi yub'atsun, sampai kapan roh arwah ini berada di alam barzah? Sampai hari dibangkitkannya semua makhluk setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari kiamat. Ai yastamiru bihi al-adzab ila yaumil ba'tsi, maka bagi orang-orang yang semasa di dunianya banyak dosanya, banyak maksiatnya, yang mendapatkan siksaan, ya mereka akan disiksa terus sampai hari kebangkitan. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan ulasan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh ulama ahli tafsir tentang keberadaan ruh atau arwah orang yang telah meninggal dunia. Mereka berada di alam barzah, tidak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa berkunjung kepada keluarganya, maupun mereka mau ke alam akhir. Karena apa? Yang namanya ruh, yang namanya arwah, ini adalah amri Rabbi, ini adalah perkara Allah, bukan ranah manusia untuk membahas. Dan mereka yang berbicara agama hanya sesuai dengan akal dan kefahaman mereka, sesuai bisikan hatinya, tapi tidak disertai dengan kefahaman-kefahaman yang benar. Kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga tidak seenaknya ketika mereka berbicara sehingga mereka tidak berbicara seenaknya mengenai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban bagi kita semua umat Islam untuk mengagungkan agama Allah, untuk mengagungkan asma Allah, agar tidak direndahkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Demikian, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan informasi maupun wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.